Marine Spatial Planning dan zonasi pesisir. Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan pesisir adalah konflik ruang. Di wilayah yang sama kita bisa menemukan pelabuhan, kawasan wisata, tambak, jalan pelayaran, kawasan konservasi, permukiman pesisir. Jadi satu. Semua aktivitas itu berkembang tanpa perencanaan tata ruang yang jelas kadang-kala, sehingga konflik pemanfaatan hampir pasti terjadi mesti. Karena itu dalam kebijakan pesisir modern berkembang instrumen yang disebut Marine Spatial Planning. Ya. Marine Spatial Planning pada dasarnya adalah proses merencanakan siapa menggunakan ruang yang mana untuk tujuan apa dan dengan batasan yang seperti apa, terutama ruang laut atau ruang pesisir. Di banyak tempat, terutama di Indonesia, sudah mulai dikembangkan integrated coastal and marine spatial planning. Nah, dalam prakteknya, marine spatial planning biasanya diterjemahkan dalam zonasi ruang. Indonesia akan diterjemahkan dalam zonasi ruang laut. Artinya, wilayah pesisir dan laut dibagi menjadi beberapa zona dengan fungsi yang berbeda. Ada zona konservasi, ada zona perikanan, ada zona pariwisata, zona energi, hingga zona pelayaran, dan lain sebagainya. Dengan pembagian ini, maka aktivitas yang berpotensi saling mengganggu dapat dipisahkan secara ruang dan atau diminimalkan dampaknya. Nah, pendekatan ini juga membantu menetapkan batas pemanfaatan. Misalnya, kawasan tertentu, pembangunan pesisir mungkin dibatasi untuk melindungi mangrove, melindungi habitat alaminya, melindungi terumbu karang, dan lain sebagainya. Di tempat lain, aktivitas ekonomi dapat digenjot, dikembangkan, tetapi harus mengikuti aturan lingkungan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia, prinsip yang serupa diterapkan melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, RZWP 3K. Melalui RZWP 3K ini, pemerintah berupaya menentukan zona konservasi, kemudian zona perikanan, kawasan strategis ekonomi, serta wilayah yang perlu dilindungi dari pembangunan yang tidak terkendali. Pendekatan zonasi seperti ini sebetulnya penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Ya. Bayangkan kita punya lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai yang lebih dari 100.000 kilometer. Nah, Indonesia memiliki tekanan pemanfaatan ruang laut yang sangat tinggi. Dengan demikian, tanpa perencanaan spasial di kawasan pesisir dan laut yang jelas, tentu konflik antar sektor dan kerusakan ekosistem akan sulit dihindari. Nah, karena itu dalam perspektif pengelolaan pesisir modern, Marine Spatial Planning atau kalau di Indonesia RZWP 3K tadi bukan sekedar peta zonasi saja. Ini adalah proses tata kelola yang menggabungkan data ilmiah, kebijakan publik, partisipasi pemangku kepentingan untuk memastikan agenda ruang laut dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan pemanfaatannya. Kebijakan perlindungan ekosistem pesisir. Kenapa kebijakan penting? Karena tanpa regulasi yang kuat, tekanan terhadap pesisir biasanya jauh lebih cepat daripada upaya pemulihannya. Pesisir adalah ruang yang sangat produktif, tetapi juga sangat rentan. Nah, disinilah perikanan berkembang, permukiman tumbuh, tambak meluas, pariwisata meningkat, infrastruktur mulai dibangun, jadi satu kompleks. Tanpa aturan yang jelas, fungsi ekologinya bisa hilang dalam waktu yang sangat singkat. Nah, salah satu ekosistem kunci di pesisir adalah mangrove. Indonesia memiliki ya lebih dari 3,3 juta hektar mangrove lah yang merupakan kawasan terbesar di dunia. Dan mangrove itu bervariasi, spesiesnya banyak. Kemudian juga persebarannya banyak. Hanya memang perlu diperhatikan karena lambat laun semakin habis mangrove di Indonesia kalau tidak dikonservasi, ya tidak dipertahankan. Nah, data luasan mangrove di Indonesia ini sering dirujuk oleh berbagai ilmuwan untuk riset-riset mereka. Dan kalau itu benar, maka mangrove di Indonesia itu merupakan porsi terbesar atau berkontribusi besar dalam mangrove global itu secara signifikan. Karena mangrove berfungsi untuk melindungi pantai, membesarkan tempat pemijahan ikan, penyimpanan karbon, penahanan sedimen, penahanan dari bencana alam. Jika mangrove hilang, maka risiko abrasi, banjirop, kerusakan ekosistem, dampak karena tsunami mungkin saja bisa lebih besar.
Nah, karena itu banyak negara mulai mempertimbangkan kebijakan perlindungan mangrove. Di Indonesia salah satu pendekatan yang digunakan adalah kita mempunyai penetapan kawasan konservasi pesisir yang di dalamnya mempertimbangkan mangrove tersebut. Nah, kawasan ini dirancang untuk menjaga habitat penting seperti mangrove, padang lamun, terumbu karang agar tidak terdegradasi oleh aktivitas manusia, tidak ada intervensi manusia. Laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup misalnya atau dari KLHK itu ada laporan status hutan mangrove Indonesia di tahun 2021 misalnya. Ini menekankan pentingnya rehabilitasi mangrove sekaligus penguatan regulasi perlindungannya. Artinya perlindungan ekosistem pesisir bukan hanya soal konservasi alam, ini juga soal kebijakan tata ruang, ini juga soal ekonomi lokal, ini juga soal keberlanjutan masyarakat pesisir, ini juga soal eh, desa adat, ini juga soal kualitas hidup di kawasan pesisir, dan masih banyak lagi. Sehingga perlindungan ekosistem pesisir itu merupakan suatu keharusan. Building with nature dan restorasi mangrove di wilayah pesisir. Muncul pendekatan baru yang disebut building with nature. Artinya sederhana, bukan melawan proses alam, tapi bekerja bersama alam. Salah satu contoh yang cukup terkenal adalah program restorasi pesisir kalau di Indonesia dilakukan oleh Wetland Internasional di Semarang, di Demak, di pantai utara Jawa. Nah, di banyak lokasi pesisir Jawa, masalah utamanya adalah abrasi dan penurunan muka tanah, sehingga mangrove hilang dan garis pantai mundur menuju ke daratan. Jika langsung kemudian ditanami mangrove lagi, seringkali gagal karena kan sedimennya nggak cocok. Kemudian energinya besar karena sedimennya sudah tipis, disapu oleh ombak yang terlalu kuat dan lain sebagainya. Maka agar itu bisa dilakukan, penanaman mangrove itu perlu ada treatment lagi, yaitu disebut building with nature, yaitu yang mencoba memulihkan proses alamnya terlebih dahulu. Caranya menggunakan struktur permeable yang disebut dengan permeable breastwood dam. Ya, struktur ini tidak menahan air sepenuhnya, tetapi memperlambat arus dan gelombang. Akibatnya sedimen yang terbawa air mulai mengendap kembali. Nah, metode ini sangat membantu untuk memulihkan kondisi pesisir secara bertahap, secara pelan-pelan. Ketika sedimen mulai stabil, barulah mangrove dapat tumbuh kembali secara alami dengan bantuan penanaman. Jadi permeable structure itu adalah structure yang biasanya berjari-jari dari kayu-kayu sehingga ada sela-selanya. Begitu gelombang datang besar, gelombangnya tetap diserap energinya, tidak dipantulkan seperti massive structures engineering. Kemudian sedimen terbawa masuk, tapi energinya melemah. Sedimen tidak bisa keluar karena energi makin melemah. Sehingga sedimennya tertampung di sini. Di beberapa studi menjelaskan struktur permeable ini dapat mengurangi energi gelombang sekaligus mempercepat akumulasi lumpur di depan pantai. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sebenarnya penelitian berlangsung terkait dengan hal itu. Di beberapa lokasi misalnya, sedimen yang kembali terperangkap tadi menjadi dasar pantai. Nah, kemudian mangrove-nya ditanam. Mangrove jelas akan lebih kondusif untuk tumbuh karena tidak ada ancaman gelombang dari depan. Energi gelombang sudah ditahan dulu oleh permeable structure tadi. Dan ini menciptakan siklus yang positif. Sedimen terperangkap, mangrove tumbuh, gelombang berkurang, pantai menjadi lebih stabil kembali. Hanya sayangnya butuh waktu. Nah, pendekatan ini sering dikombinasikan dengan coastal setback, yaitu memberi ruang agar garis pantai dapat bergerak secara alami tanpa langsung diisi oleh bangunan misalnya.